Ada potensi ya kemungkinan normalisasi kebijakan moneter terjadi di seluruh dunia kemungkinan ya, dan tentunya Indonesia akan termasuk. Namun saat ini sepertinya BI akan berupaya untuk menahan suku bunga rendah ya sebisa mungkin sampai ada indikasi awal terjadinya tekanan inflasi. Dan kalaupun sudah terjadi sudah kelihatan gitu ya tanda-tanda kenaikan inflasi, normalisasi kebijakan ini akan dilakukan secara gradual. Jadi mungkin BI akan melakukan penurunan likuiditas dulu di market, kenaikan rasio GWM dulu misalnya, baru kemudian pilihan kenaikan suku bunga itu akan jadi pilihan terakhir. Namun sekali lagi ini akan sangat tergantung pada angka inflasi dan juga nilai tukar rupiah. Jadi very data dependent gitu ya. Baik, kita beralih ke Pak John. Pak John, tadi Anda katakan ancaman untuk market di Indonesia. Lalu ekspektasi Anda terhadap kebijakan Bank Indonesia seperti apa? Tadi saya setuju dengan Bu Dian bahwa memang saat ini Bank Indonesia itu punya banyak, instrumen ya, suku bunga itu mungkin instrumen yang terakhir untuk bisa dinaikkan. Banyak instrumen operasi moneter Bank Indonesia bisa dipakai gitu, kayak misalnya tahun lalu ada relaksasi di giro wajib minimum di bank, mungkin, bisa diatur kembali oleh Bank Indonesia untuk di depan gitu. Kemudian memang inflasi naik tahun depan tuh sangat-sangat hal yang wajar gitu. Kenapa? Karena tadi yang dibilang Bu Dian, basis angkanya rendah di tahun ini gitu ya. Kemudian tahun depan kemungkinan pertumbuhan ekonomi akan, kembali menormal gitu ya. Jadi kalau inflasi di range-nya 3 plus minus 1, range-nya Bank Indonesia sebenarnya kalau asumsi nggak ada berita global kayak The Fed naik, mungkin, Bank Indonesia juga nggak akan naikin suku bunga gitu. Nggak ada, urgensinya untuk naikin suku bunga gitu ya. Jadi urgensi kenaikan suku bunga itu ya sebenarnya cuma untuk, balancing apa yang akan dilakukan oleh The Fed gitu. Jadi kalau misalnya karena secara real interest rate Indonesia itu masih positif gitu, karena inflasi Indonesia masih rendah. Cuma kalau di pasar keuangan kalau kita lihat bahwa The Fed-nya naikin bunga, kemungkinan akan, ada dolar kemudian, orang-orang akan beralih ke aset-aset, dolar gitu ya karena yield-nya juga, meningkat lebih tinggi gitu ya. Ini yang mungkin perlu, jadi pertimbangan gitu ya. Di satu poin gitu mungkin akan, Bank Indonesia akan melihat apakah perlu untuk naikin suku bunga atau tidak gitu. Dan apakah kenaikan suku bunganya itu akan front load atau tidak gitu. Karena kalau kita lihat di tahun 2013 ke 2015 pada saat berita tapering gitu ya, itu, Bank Indonesia lakukan front load di depan Fed-nya untuk naikin suku bunga. Itu saya tidak tahu apakah nanti BI apakah perlu melakukan atau tidak gitu, karena kalau lihat dari sisi domestik kita sebenarnya domestik kita cukup cukup sehat ya, tahun depan itu cukup sehat karena akan kembali normal, inflasi itu akan terjadi kenaikannya karena seperti yang tadi Bu Dian bilang, basisnya rendah awalnya kemudian demand-nya akan mulai naik, gitu, demand-nya akan mulai naik. Jadi kalau begitu biasa supply and demand, begitu demand-nya naik maka akan terjadi kenaikan gitu. Jadi inflasi masih akan dalam toleransi ya, cuma yang perlu diperhatikan adalah seberapa cepat The Fed akan naikin bunga gitu. Bila Fed-nya benar, sesuai dengan, future Fed di mana kenaikannya akan 3 kali di tahun depan gitu ya, dimulai dari Mei sampai dengan Desember 3 kali, maka, kemungkinan akan terjadi, sentimen strong dollar di market. Untuk menjaga itu, saya rasa ada potensi Bank Indonesia juga akan melakukan kenaikan, suku bunga untuk balancing kenaikan di The Fed-nya, seperti itu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.